Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHFM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Purbalingga, Associated Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BA.M.Mahdi. Perkenalkan, nama saya Fitri Anjarwati dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan menyetorkan hafalan nambah mata kuliah Makudat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Zakat dalam hadis. An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakatu qanzurul Islam rawahu Tabrani. Dari Abi Darda ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat itu merupakan jembatan Islam, hadis riwayat Tabrani. Zakat dalam kaum ulama Bismillahirrahmanirrahim wa hiya lughatan nahu wa ziyadah. Secara bahasa zakat adalah berkembang biak dan bertambah. Sedekah dalam Al-Quran Hud min amwalihim shadaqatun mutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan mereka dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Sedekah dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Rafi' bin Khadij qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tasaddu sab'ina balan min as-suq rawahu Tabrani. Dari Rafi' bin Khadij ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah dapat menutup 70 pintu keburukan, hadis riwayat Tabrani. Sedekah dalam kaum ulama Rasulullah fi humasiyati anna sawab sedekah hamsatu anwa'in wahidatun bi asra wa hiya ala sahihil jismi wa wahidatun bi tis'ina wa hiya ala al-a'ma wal mubtala wa wahidatun bi tis'ini alfin wa hiya ala dhi qarabatil muhtajin wa wahidatun bi mi'ati alfin wa hiya ala al-abwaini wa wahidatun bi tis'ini alfin wa hiya ala alimi al-fatihin. Dari Imam Suyuti di kitab Humasiyahnya menyatakan bahwasanya pahala sedekah ada 5 macam. Pertama, satu kali sedekah dibalas 10 kali lipat kepada badan yang sehat. Yang kedua, satu kali sedekah dibalas 90 kali lipat kepada orang yang buta dan terkena musibah. Yang ketiga, dibalas 900 kali lipat kepada kerabat yang dekat. Yang keempat, dibalas 100.000 kali lipat kepada orang tua. Yang kelima, satu kali sedekah dibalas 900.000 kali lipat kepada orang yang sama agama. Haji dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Di wahai Ibrahim, suruhlah kepada manusia untuk menunaikan haji, niscaya mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki dan menghindari kota yang kudus yang datang dari segala penjuru yang jauh. Quran surah Al-Hajj ayat 27. Haji dalam hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajju mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah umrah kebidahan berikutnya adalah umrah dosa dan haji yang mabrur, tiada balasan bagi yang mengerjakan kecuali surga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Haji dalam kaum ulama wa arkanul haji arba'ah al-ihram ma'aniyah wal wukuf bi Arafah wa tawaf bil bait wa sa'i baina Safa wal Marwah. Rukun haji ada 4, ihram bersetaniyat, wukuf di Arafah, tawaf di Baitullah dan sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Haid dan nifas dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna
ولا تقربون حتى يكفرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai haid, lalu katakanlah itu dosa apa. Dan apabila istrimu, dan jangan dekatilah istrimu apalagi karena sudah haid, dan janganlah kamu intim, dan jauhi istrimu apalagi haid, dan jangan melakukan hubungan intim apabila istrimu sudah bersuci, maka sudah benar-benar bersih, maka segera mencucikan diri. Jangan kamu boleh mencampuri kembali istrimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 22. Haid dan nifas dalam hadis An Ummi Salamah qalat kanat nifasa'u 'ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqulu ba'da nifasiha 40 yawman aw 40 lailah, rawahu Abu Dawud. Dari Ummi Salamah berkata, wanita yang nifas pada zaman Rasulullah, mereka menghamil mereka selama 40 hari atau 40 malam. Haid dan nifas dalam qaul ulama, al-haid huwa damul hariju min farjil mar'ati ala sabili sihati min wairi sababin badah wa lahu aswadun yahtadimu nabi'un. Haid adalah darah yang keluar dari umat wanita yang dalam keadaan yang normal tapi belum darah melahirkan. Darah haid berwarna hitam kemerah-merahan disertai nyeri. Haid dan nifas dalam qaul ulama. Nikah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan secara berpasang-pasangan agar kalian ingat akan bersama Allah. Al-Zariyat ayat 9. Nikah dalam hadis Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja faqad utiya nisfal ibadah, rawahu Abu Ya'la. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menikah maka ia telah diberi separuhnya ibadah, rawahu Abu Ya'la. Nikah dalam qaul ulama, an-nikahu wa taqdamu wal jam'u aw 'idaratun 'anil wati wal 'aqdi jami'an wa huwa fi syar'i aqdu tazwij. Nikah secara bahasa adalah berkumpul atau berruku atau dimaknai sebagai wati dan akad secara, dan sedangkan secara istilah syariah adalah akad perkawinan. Zina dalam Al-Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan menuju jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Zina dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zina yurisul faqra, rawahu Baihaqi. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zina dapat mewariskan kefakiran. Zina dalam qaul ulama, Bismillahirrahmanirrahim, az-zina huwa waqtul mar'ati min wairi 'aqdin syar'iyyin wa huwa minal kaba'iri bi ittifaqil ulama. Zina adalah menyetubui wanita atau mewati tanpa adanya ikatan syar'i, dan para ulama sepakat bahwa itu adalah dosa yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.